Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut menghantarkan sejawat saya, sahabat saya, Dr. Gigi Paulus Yanuar, Master of Science, untuk memasuki masa purna bakti sebagai dosen FKG Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Halo Pak Paulus, sudah lama kita tidak jumpa. Pak Paulus itu adalah sapaan akrab untuk sahabat saya. Pak Paulus, tak terasa waktu cepat berlalu. Sejak pertama kali kita bertemu pada saat kita sama-sama aktif di Senat Mahasiswa sekitar tahun 1973. Sekarang tiba saatnya Pak Paulus, saya sudah lebih dahulu memasuki masa pensiun. Yang saya ucapkan selamat Pak Paulus, excellent dedications, excellent contributions. Salut. Mengapa saya dapat mengatakan demikian? Perjalanan persahabatan saya dengan Pak Paulus cukup panjang. Sejak saya menjadi Ketua Senat Mahasiswa FKG UI tahun 1973-1975, bersama-sama kita membangun kekompakan antar Senat Mahasiswa di FKG di Jakarta. Kemudian bersama-sama dengan Mas Eko dan kawan-kawan seluruh Indonesia, kita membuat Ikatan Senat Mahasiswa FKG se-Indonesia, yang kemudian kita teruskan untuk bisa eksis di tingkat Asia Pasifik, di forum-forum Asia Pacific Dental Association, yang diteruskan oleh adik-adik kita, beberapa menjadi the President of EPDSA. Lalu setelah kita lulus dan menjadi dosen, Pak Paulus menjadi dosen PH di Mustopo, saya menjadi dosen di FKG UI. Sekali lagi kita membangun kekompakan antara bagian PH di Jakarta bersama-sama senior-senior kita. Kemudian membangun kekompakan seluruh Indonesia yang menjadi IPKES-GIMI, Ikatan Peminat Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia. Kalau tidak salah saya di Pandaan waktu itu. Di Pandaan atau di Lawang. Di luar kampus, Pak Paulus dan saya tetap aktif di PDGI sampai dengan sekarang. Jadi saya kenal sosok Pak Paulus selama itu. Beliau adalah pendidik, pakar kesehatan gigi masyarakat, ilmuwan, penulis, aktivis, baik di kampus, di bidang kesehatan, di organisasi profesi, dalam aspek hukum, dan juga sosok yang mempunyai wawasan luas tentang seluk-beluk politik dalam arti yang positif. Ini suatu kombinasi yang kaya dan langka dipunyai oleh seorang dokter gigi. Beruntung kita mempunyai Dr. Gigi Paulus. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang menjadikan beliau mempunyai sifat kritis, analitik, tidak mudah menyerah ketika berdiskusi. Kita akan di-challenge terus sampai diperoleh suatu kesepakatan tentang solusi atas suatu masalah. Dan kalau ingat itu, Pak Paulus menjadi sparring partner yang luar biasa, terutama ketika saya menjadi ketua PDGI untuk 2 periode. Beliau adalah ketua bidang hukumnya. Terima kasih Pak Paulus atas semua kontribusinya, semua upayanya dalam mengawal profesi. Saya tidak lupa pada waktu seru-serunya dibuat undang-undang pendidikan kedokteran atau undang-undang Dikdok, kemudian undang-undang tenaga kesehatan, yang kita menginginkan posisi
yang layak bagi profesi dokter dan dokter gigi. Pak Paulus menyetir sendiri mobilnya. Saya nunut di sampingnya. Kami berjuang di tengah-tengah macetnya Jakarta dan bolak-balik ke DPR, ke berbagai hotel untuk urusan-urusan peraturan perundang-undangan. Tadi Undang-Undang Dikdok, Undang-Undang Nakes, kemudian peraturan Menteri Kesehatan tentang tukang gigi, tentang perawat gigi, kemudian tentang BPJS, persiapan BPJS, kemudian berhubungan dengan Dikti, dengan adanya proyek HPEC yang melahirkan Undang-Undang Dikdok dan Lempetikes. Itu adalah contoh-contoh bagaimana tingginya dedikasi Pak Paulus. Konsisten pada komitmennya, tidak pernah mengeluh lelah, letih, kemudian siap anytime, any place, anywhere. Dan saya yakin Pak Paulus penuh dedikasi dan komitmen yang tinggi juga untuk FKG Universitas Profesor Dr. Mustopo. Pak Paulus, selamat memasuki masa purna bakti. Saya yakin ini yang namanya purna bakti alias pensiun tidak akan membuat Pak Paulus surut dari kegiatan-kegiatannya. Ada saja yang akan dikerjakannya. Saya berterima kasih atas segala pertemanan, masukan, inspirasi yang penuh dengan sharing-sharing gagasan, dan saya sebaliknya mohon maaf karena saya sering engkel-engkelan. Sering engkel-engkelan adalah justru serunya. Tadi yang saya katakan sparring partner dengan Pak Paulus. Tapi endingnya selalu oke. Insya Allah mendapatkan alternatif solusi yang terbaik. Pak Paulus, akhir kata, sesungguhnya masa pensiun bukan masa untuk berhenti, tetapi adalah tonggak kehidupan yang baru bagi kita. Dan saya rasa ini merupakan awal dari kemapanan. Saat-saat kita memberikan yang lebih berharga, yang lebih bermakna. Karena didasari tidak hanya kepada ilmu, tetapi didasarkan pada pengalaman-pengalaman perjuangan dalam hidup. Dan mudah-mudahan ini akan terus bermanfaat untuk semua. Mbak pepatah mengatakan, bak kelapa, semakin tua semakin banyak santannya. Semoga tetap bermanfaat, tetap semangat, semoga Pak Paulus tetap sehat. Terima kasih sahabat. God bless you always. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Dr. Paulus, apa kabar? Semoga selalu sehat dengan keluarga selama masa pandemi. Tidak terasa hampir 1 tahun kita tidak berjumpa. Saya pertama kali bertemu dengan Dr. Paulus di kampus Hanglekir pada tahun 1988. Kemudian kami sama-sama kuliah, saya mengambil S2 pada tahun 90, sedangkan Dr. Paulus mengambil studi S3. Selanjutnya kami sama-sama bertemu lagi di kampus Hanglekir maupun di kampus Bintaro. Kesan-kesan saya dengan Dr. Paulus adalah seorang teman yang baik ya, dikala susah maupun dikala suka ya. Kemudian juga sebagai pimpinan, Dr. Paulus juga seorang pimpinan yang bijak, tegas, walaupun kadang agak keras dalam bicaranya, tetapi beliau sangat memperhatikan kesejahteraan dosen maupun para karyawan. Saya mengucapkan selamat telah mencapai purna bakti Dr. Paulus. Semoga Dr. Paulus tetap semangat dalam berkarya dalam bentuk tulisan-tulisan maupun tetap mengajar di tempat yang lain. Selalu sukses dan selalu dalam lindungan
Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, Dr. Paulus, apabila selama berteman, selama ini ada ucapan atau ada perbuatan saya khilaf, mohon dapat dimaafkan. Salam saya untuk Mbak Yayu dan keluarga semua. Halo Bos Paulus. Hari ini memang mungkin kita berhenti rutinitas, tapi bukan berarti Pak Paulus itu berhenti untuk mengabdi dan berkarya. Masih banyak yang kita tunggu karya-karya dari Pak Paulus, pengabdian dari Pak Paulus, baik di PDGI ataupun bagi kita semua, dan kita selalu duduk di dalam solusi untuk sebuah masalah. Saya tunggu kolaborasinya lagi, dan selamat untuk hari pensiunnya. Sukses selalu, sehat selalu. Mengucapkan selamat melaksanakan Purna Bakti untuk Dr. Paulus. Semangat terus dok, tetap maju untuk berkarya, dan jangan lupa sumbangsinya untuk FKG Mustopo. Dan jangan lupa juga untuk mengingat kita pernah bekerja sama. Semoga Dr. Paulus selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.